Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen kejuaraan dunia Armageddon Championship seri 2023. Turnamen ini terbagi zona Amerika, zona Eropa, ataupun zona Asia Oseania kawan. Dan dua zona sudah bermain beberapa bulan yang lalu. Zona Amerika sudah bermain, zona Asia pun sudah bermain. Dan minggu ini kawan baru zona Eropa dimainkan kawan dengan permainan over the board di kota Berlin. Tapi kita beberapa hari ini melewatkannya kawan. Baru bisa ngecek ada turnamen Armageddon ini. Dan gamenya sudah kita ulas tadi dari permainannya. Jan-Christoph Duda yang kalah dari Richard Rapport kawan. Tapi Jan-Christoph Duda ini akan turun ke bracket bawah karena sistem turnamen ini menggunakan bracket atas dan bracket bawah. Jadi untuk sementara kita akan ulas permainannya MVL versus Van Foreest kawan. Di mana MVL ini menang lewat permainan Armageddon. Pada game pertama dia menang, kemudian dibalas oleh Jordan Van Foreest, dan akhirnya ditentukan kemenangan MVL ini lewat Armageddon. Nanti MVL ini akan berhadapan dengan Jan-Christoph Duda untuk bisa naik kembali menantang Richard Rapport. Oke, game dari MVL melawan Jordan Van Foreest ini adalah permainan Armageddon. Langsung kita ke papan analisisnya. Di mana di permainan Armageddon ini MVL pegang hitam mendapatkan kontrol waktu 4 menit, sedangkan Jordan Van Foreest mendapatkan kontrol waktu selisih 1 menit kawan, 5 menit penuh. Bermain dengan pion E4, ada pion C5, balasan dari MVL bermain dengan Sicilia Defense. Dan mungkin kalian sudah banyak yang tahu MVL ini merupakan pemain Sicilia, terutama variasi Naidok. Ada kuda F3, pion D6 kawan. Kuda C3 terlebih dahulu, permainan tertutup tapi masih bisa dibuka, nanti diikuti dengan pion D4 kawan. Kuda C6, baru sekarang pion D4, tetap permainan terbuka kita temui di atas papan kawan. Dan kuda F6. Tidak melanjutkan dengan pion A6 variasi Najdorf. Di sini gajah G5 pilihan utama, bermain dengan variasi Richard Rauser attack kawan dengan gajah G5, ataupun kalau kalian memilih Sausage attack dengan gajah C4, dua pilihan utama kawan. Tapi memilih Richard Rauser attack gajah G5. Lanjut Jordan Van Foreest. Ada pion E6 pilihan utama, menteri naik ke peta D2, masih jalur utama dari gajah G5 tadi. Persiapan rokade panjang di langkah berikutnya, baru sekarang pion A6. Jelas dukungan bagi pion B5 nya nanti, ataupun kontrol peta ini kawan dari aktivitas kedua kuda ataupun gajah. Dan di sini rokade panjang langsung oleh Jordan Van Foreest di langkah ke-8-nya, dan gajah terang terlebih dahulu dikembangkan di peta D7. Masih pilihan utamanya kawan dari jalur gajah G5 tadi. Dan di sini pilihan yang paling banyak diambil oleh putih di langkah berikutnya adalah pion F4 kawan. Tapi memilih dengan raja bergeser ke B1, sudah jalur sampingan di sini. Tapi masih sangat lumrah permainan raja bergeser ke B1, dan MVL langsung bertukar kuda pukul kuda D4, diambil balik oleh menteri di sini. Selanjutnya gajah gelap ke E7, persiapan rokade pendek, dan dibalas sekarang baru pion F4 dimainkan oleh Jordan Van Foreest. Pion H6, dan di sini terjadi pertukaran gajah sikat kuda F6 diambil balik oleh gajah serang menteri, dan blokade dengan pion E5 kawan, pilihan cantik dari Jordan Van Foreest. Diambil dengan menggunakan pion E, diambil balik menggunakan pion F. Maksud saya tadi diambil balik menggunakan pion D, diambil balik menggunakan pion F, ancam gajah. Gajah mundur ke peta E7 dan berlanjut dengan langkah kuda ke peta E4. Tanda kuning sementara ini kalian tak usah hiraukan. Ini merupakan salah satu rekomendasi juga dari Stockfish kawan. Rekomendasi kedua tapi yang sedikit lebih kuat pengembangan gajah terang kawan ke peta E2, agar kedua benteng kalian sudah terkoneksi di sini dan juga siap untuk digeser, apakah ke lajur F kawan, ataupun juga persiapan langsung bisa mendorong pion G4 nanti. Tapi memilih aktifkan kuda ke peta E4. Sekarang gajah C6, coba pin kuda terhadap pion di sini nanti, ataupun benteng di peta H1 kawan. Dan di sini kuda coba manuver ke peta D6 skak. Terjadi pertukaran gajah sikat kuda D6, simplifikasi kedua pemain sampai langkah ke-17 ini kawan. Dan hanya tersisa sepasang benteng plus menteri plus gajah terang. Kekuatan masih cukup seimbang, tapi di sini ada pion yang cukup merepotkan bagi MVL. Rokade pilihan terbaik dari MVL di posisi ini, dan selanjutnya gajah keluar ke peta C4, ke peta E2 sedikit lebih bagus kawan, ataupun juga bermain dengan pion ini juga segera didorong, berkoneksi dengan saudaranya nanti kawan, didorong lagi, tapi mengembangkan gajah ke peta C4.
Pion B5 juga bisa langsung dimainkan di sini bagi hitam kawan, tapi memilih menterinya keluar ke petak F6 menantang pertukaran menteri. Dan sebaiknya diterima saja seperti ini. Habis itu gajah ini mungkin ditarik mundur ke petak E2 kawan, ataupun juga bermain dengan pion B3 di sini. Tapi memilih mempertahankan menterinya, menolak pertukaran. Mundur ke petak E3 dan benteng F yang digeser ke lajur D. Untuk mendapatkan pion ini diangkat, ditumpuk di langkah berikutnya ada benteng H F1 lanjut Jordan Van Foreest serang menteri. Menteri ke G5 menantang pertukaran. Dan di sini benteng diangkat naik kawan ke peta F4, blokade tantangan pertukaran. Mungkin idenya nanti juga bisa digeser ke lajur F kawan, ataupun juga nanti memberikan dukungan bagi pion hanya untuk ancam menteri, tapi memilih menteri mundur ke peta F2. Coba incar pion F7 dan di sini juga tak terburu-buru untuk ambil pion G2 kawan. Memilih backup pion F7-nya dengan benteng D7 terlebih dahulu, dan di sini pion G3 patutnya diselamatkan oleh putih kawan dari ancaman menteri ini karena mendapatkan dukungan dari gajahnya di diagonal terang panjang. Tapi memilih dengan pion H4 mendorong pionnya kawan, dan sebaiknya pion ini diambil saja, tapi memilih menggeser menterinya ke peta E5, memberikan dukungan bagi benteng untuk ambil pion D6, tapi perlu diperhatikan benteng ini perlu menjaga peta F7 kawan dari ancaman menteri ini. Dia tidak mau ambil pion ini, takutnya lajur G nanti bisa terbuka kawan. Ini juga mungkin bisa merepotkan, membahayakan bagi rajanya. Lajur-lajur terbuka bisa dimanfaatkan oleh benteng-benteng putih, oleh karena itu hanya menggeser menterinya ke peta E5 ini. Dan pion G4 dimainkan oleh Jordan Van Foreest. Gajah bergerak ke peta E4. Coba pressure pion C2 di sini kawan. Dan juga nanti tetap berada pada diagonal terang ini kawan, untuk mengancam atau pressure pion C2 ini. Dan di sini sebaiknya putih bisa memainkan pion A3, pion B3. Berikan ruang bagi raja agar tidak ada masalah baris belakang kawan. Tapi memilih menteri bergeser ke E2, pin gajah terhadap menteri. Mungkin salah satu benteng digeser kawan, gajah bisa jatuh. Ada benteng AD8 lanjut MVL, dan di sini dibalas dengan langkah benteng FE1. Terlihat gajah ini bisa jatuh, tapi tidak semudah itu kawan. MVL ambil pion D6 dan sekarang MVL unggul 1 pion. Dan jika putih di sini ambil gajah kawan, tentu ancamannya skakmat 1 langkah. Coba lihat ancaman skakmat 1 langkah. Kalau putih sampai nekat ambil gajah, kalau putih mendahului pertukaran benteng di lajur D, ya diambil balik menggunakan menteri kawan. Masih ada ancaman skakmat di sini kalau putih sampai ambil gajah di peta E4. Hitam pun akan tetap unggul kawan 1 pion di sini, walaupun gajah ini tidak diambil. Tentu keunggulan tersendiri bagi hitam, unggul materi 1 pion. Di sini kawan, pilihan terbaik bagi Stockfish adalah benteng ini diangkat naik ke peta D3 kawan, membuat langkah pengorbanan kualitas, tapi memilih langkah yang cukup normal kawan, langkah yang alami dengan benteng C1. Dan ada benteng D4 serang gajah, proteksi gajahnya juga ada gajah bergerak ke peta D3, dan di sini pion F5 untuk memberikan backup peta E4-nya kawan. Dilanjut dengan pion G pukul pion F5, pion E pukul pion F5, ada pion A3, berikan nafas bagi raja kawan. Menteri bergeser ke F6 untuk menghindari pin-pinan di sini kawan. Coba serang juga pion yang ada di peta H4, dan di sini gajah pukul gajah. Diambil balik oleh benteng ancam menteri. Menteri bergerak ke peta F3, dan di sini menteri ambil pion H4. Sekarang unggul 2 pion, jadinya MVL. Benteng bergeser ke H1 serang menteri. Menteri mundur kembali ke F6, dan ada benteng C bergeser ke lajur G. Hati-hati kawan, lajur G sudah dikuasai oleh benteng putih. Tentu ancamannya adalah peta H6 ini. Raja bergeser ke H7 menghindari pin-pinan, dan di sini ada benteng F1. Coba ingin rebut 1 pion. Ada benteng diangkat naik ke peta D5, perkuat posisi pionnya kawan. Dan benteng HG1 di sini dibalas dengan langkah benteng bergeser ke B5. Awas ada ancaman skakmat 1 langkah, pion C3 dimainkan. Kemudian benteng B digeser lagi ke lajur E untuk mencoba melakukan ancaman atau pertukaran nanti kawan. Apakah diikuti menteri nanti juga bergerak pada diagonal gelap ini. Menteri bergeser ke peta D3. Ada pion B5 lanjut MVL. Coba pion-pion ini juga segera didorong untuk membongkar pion-pion putih kawan. Di sini menteri naik ke peta D7, memberikan pressure pion G7 agar menteri ini tidak meninggalkan pionnya.
Menteri bergerak ke peta E7 menantang pertukaran, juga blokade ancaman terhadap pion G7-nya kawan, dan sebaiknya sudah saatnya pertukaran. Dari tadi MVL selalu menolak memilih menterinya ke peta C6. Coba ingin rebut pion Disney, juga memberikan ancaman di sini kawan, tapi sudah terlambat karena ada benteng E1 skak. Di sini raja naik ke peta C2 diikuti benteng E2 skak. Memaksa raja naik ke peta B3 diikuti menteri ke F7 skak. Raja terpaksa naik ke peta B4, ada benteng E4 skak. Raja naik ke peta E5 diikuti dengan langkah benteng A4 skak. Memaksa raja bergerak ke B6 dan diikuti benteng turun. Ya, serang tusuk sate di sini kawan. Di sini ada benteng bergeser ke D1. Dan langsung saja benteng pukul menteri diambil balik oleh raja. Kemudian ada benteng C4 skak. Raja bergeser ke B6 diikuti menteri C7 skak dan Jorden van Forest menyerah. Karena ancamannya ancaman skak mat kawan. Di langkah berikutnya sudah jelas skak mat. Tak perlu saya lanjutkan lagi. Itulah kawan permainan MVL yang mengalahkan Jorden van Forest lewat permainan Armageddon, dan MVL ini akan berhadapan dengan Jan Christoph Duda di partai berikutnya sebelum naik ke bracket atas kawan. Apakah MVL, apakah Jan Christoph Duda yang akan kembali menantang Richard Rapport? Kita tunggu saja nanti malam. Besok baru bisa kita ulas gamenya kawan. Oke, semoga permainan kedua pemain tadi dengan ide pembukaan Sicilia Defense, variasi Reserve Roused Attack bisa kalian tiru, bisa kalian aplikasikan jika menghadapi permainan Sicilia. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih setiap hari sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.